Baik, perkenalkan nama saya Indah Astuti dari UPBJJ Kota Batam dengan nomor induk mahasiswa 05053014, Prodi Sistem Informasi. Saya di sini akan melakukan praktikum untuk tugas 2 administrasi server, di mana perintahnya adalah dengan menggunakan operasi CentOS 7 yang telah diinstal pada VirtualBox, pastikan jaring VirtualBox menggunakan mode NAT atau bridge. Kebetulan saya menggunakan bridge, mungkin nanti. Lalu ada instruksi praktik dari A, B, sampai C, lalu melakukan mounting directory, dan uji coba akses file directory. Oke, baik, kita akan langsung ke perintah 1, yaitu instalasi dan persiapan server, dan perintah login sebagai root pada mesin CentOS 7 server. Oke, ini kita gunakan sebagai server. Sebelumnya saya sudah masuk dengan root. Gitu juga dengan kliennya. Oke, lalu kita akan lakukan update sistem, yaitu adalah untuk mengupdate semua paket software yang sudah terinstal. Perintah ini gunanya untuk memeriksa semua software seperti kernel, library system, aplikasi, dan utilitas server, dan mengupgrade-nya ke versi terbaru. Oke, sebelumnya saya sudah pernah menggunakan CentOS server ini untuk latihan, jadi semua sudah terupdate ke versi terbaru. Lalu kita akan lanjut ke step nomor 3, yaitu menginstal paket NFS server, yaitu agar sistem bisa menjadi server atau klien NFS itu sendiri. Ya, saya sudah menginstal versi terbaru dari NFS itu. Oke, lalu kita akan aktifkan firewall supaya gunanya untuk membuka NFS atau layanan NFS secara langsung. Karena kalau firewall tidak kita jalankan, biasanya NFS akan diblokir dari klien ke server atau begitu pun sebaliknya. Oke, firewall sudah aktif. Sebelumnya saya sudah mengaktifkannya. Reload sukses. Lalu kita akan buat direktori untuk berbagi file. Misal kita akan buat direktori data. Oke, data sudah pernah saya buat. Oke, perintah ini gunanya untuk mengubah pemilik file directory menjadi user nobody, NFS nobody atau anonim.
Ini mengatur izin akses pada direktori data yang kita buat tadi. Oke, setelah itu kita lanjut ke soal kedua, yaitu konfigurasi NFS server. Oke, kita masuk ke Sport. Oke, sebelumnya saya sudah masukkan ini. Ini adalah rank IP dari IP server ke klien. Ini foldernya. Oke, ini adalah perintah read and write, yaitu mengizinkan klien untuk mengakses, mengubah, dan menambahkan file ataupun folder di server. Dan kita akan mounting data tulis secara sinkron. Root client dianggap root server, lalu server tidak perlu mengecek ulang path. Oke, kalau begitu tinggal kita save saja. Oke, lalu kita akan mengaktifkan layanan NFS. Pastikan layanan ini aktif ya sebelum kita melakukan mounting dari klien ke server. Oke, NFS server sudah aktif. Lalu kita akan menerapkan konfigurasinya. Selanjutnya kita akan menyimpan konfigurasi NFS ini dengan perintah sudo export. Yes. Ya, oke. Lalu kita akan masuk ke konfigurasi klien. Kita akan masuk ke klien. Nih, kita akan masuk ke klien. Lalu masuk di root. Sama, kita akan install paket klien dulu. Hampir sama seperti sebelumnya. Oke, already install. Lalu masuk ke buat directory mount point di server. Kita kembali lagi ke server. Kita akan buat file, kita akan buat folder. Folder untuk mounting. Saya sudah buat foldernya. Lalu kita akan coba untuk mounting directory dari klien. Hmm,
Not SBC already mount karena saya tadi sebelumnya sempat mencoba mounting dan hasilnya adalah already mount, yaitu sudah terkoneksi antara klien dengan server. Lalu kita akan uji coba akses. Oke, sebelumnya sudah ada folder tugas 2 dan file tugas 2 doc, tugas 2 DOCX. Kita akan coba buat file baru dengan perintah touch. Oke, lalu kita akan coba lihat. Ya, dalam folder NFS, di dalamnya ada file administratif server DOCX, ada folder yang sebelumnya saya buat, lalu ada file juga yang sebelumnya saya buat. Ini ada isinya, itu lebih jelasnya. Oke, sampai di sini komputer klien saya sudah berhasil mengakses folder NFS dari komputer server. Sekian. Oh, untuk video saya mohon izin. Video saya jadikan satu, jadi tidak saya pisah. Mohon pengertiannya dan mohon koreksinya jika ada kesalahan dari praktikum saya. Saya sangat mengapresiasi sekali kalau Bapak mau mengoreksi pekerjaan saya sehingga saya bisa belajar dari situ. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.